Selamat datang di video kali ini sebagai bagian dari kelas Logic and Scientific Writing tentang parafrase. Udah pernah denger belum apa itu parafrase? Tapi sebelumnya yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Farah, saya adalah salah satu dosen psikologi dari Universitas Binus. Saya juga merupakan peneliti psikolinguistik dan saya adalah pegiat praktik sains terbuka. Ada apa saja sih dalam video kali ini? Dalam video kali ini kita akan membahas apa sih itu parafrase, hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan parafrasis, teknik parafrase, dan contoh kalimat dari parafrase. Tujuannya apa? Supaya tujuannya kamu sebagai mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan ethical conduct dalam melakukan sebuah academic report, terutama menghindari plagiarism dan kecurangan akademik lainnya. Seru ya? Oke, yuk kita mulai. Apa sih sebenarnya parafrase itu? Parafrase sebenarnya adalah menyampaikan kembali suatu ide atau gagasan menggunakan kata kuncinya nih, kata-kata sendiri tanpa menghilangkan atau mengubah makna aslinya. Jadi parafrase itu bukan atau sama sekali berbeda dengan kutipan. Karena parafrase itu menekankan pada penggunaan kata-kata sendiri. Sedangkan kutipan itu adalah mengutip dari ide atau perkataan orang lain tanpa mengubah kata-kata yang ada di dalamnya. Jadi parafrase itu sebenarnya penting loh untuk menghindari plagiarism. Kata kuncinya ingat, in your own words, menggunakan kata-kata sendiri. Sekarang kita lihat yuk, hal-hal apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan parafrasis. Yang pertama, udah pasti kamu membutuhkan sumber bacaannya. Jadi siapkan referensi atau bacaan yang mau kamu parafrasekan. Yang kedua, setelah itu kamu perlu paham mengenai teks yang kamu baca. Kalau nggak paham, gimana kamu akan melakukan parafrase? Yang ketiga, cari tahu dulu gagasan utama dari teks yang mau dibaca. Biasanya yang akan dilakukan sebagai parafrase adalah gagasan utama dari teks bacaan tersebut. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang ringkas, kalimat yang efektif, dan kata-kata yang sepadan. Jadi inilah hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan parafrasis. Nah, selanjutnya yuk cari tahu gimana sih sebenarnya teknik melakukan parafrasis itu. Yang pertama, baca. Kalau kamu nggak baca, dari mana kamu tahu bagaimana apa yang akan kamu parafrasekan? Yang kedua, setelah mencoba membuat parafrase, singkirkan dulu deh teks aslinya supaya kamu tidak terpengaruh. Nah, ini sebenarnya memudahkan kamu untuk melakukan parafrase. Yang ketiga, setelah kamu buat parafrasenya, bandingkan dengan teks aslinya. Ada nggak perbedaan? Oke? Nah, berikutnya, gunakan tanda kutip jika ada kata-kata atau kalimat yang memang tidak bisa kamu ubah. Supaya pembaca tahu bahwa ini adalah bukan parafrase. Dan yang terakhir, beneran deh, untuk menghindari plagiat, jangan lupa untuk sitasi. Dan gunakan referensi dari sumber atau orang yang punya ide itu. Oke? Yuk, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Kalau ada kalimat, sebuah kejutan di bidang realita maya atau virtual reality yang terjadi pada tahun 1961 dengan kemunculan sensoramanya si Hailey. Bagaimana kamu akan melakukan parafrase? Nah, ini contohnya. Parafrasenya adalah hasil karya Hailey yang dikenal sebagai nama sensorama membuat perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Langsung habis itu dituliskan sumber aslinya. Gimana? Dari contoh pertama terlihat ya bahwa makna dari kedua kalimat ini sama, tapi penggunaan kata-katanya berbeda. Mau coba lagi? Yuk. Misalnya ada kalimat, komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Nah, sekarang coba lakukan parafrase. Salah satu contoh parafrase yang saya buat adalah, melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Sama kan kurang lebih? Jangan lupa cantumkan citasinya. Gimana? Sudah oke belum contohnya? Kalau belum, kamu boleh simak di contoh ketiga.
Oke? Masih belum puas? Yuk kita lihat lagi, ada apa lagi sih contohnya? Sekarang kamu coba ke dalam kalimat yang lebih panjang. Di sini ada contoh parafrase yang diperbolehkan dan ada parafrase versi plagiat. Beda kan? Coba dibaca baik-baik. Kalau masih bingung gimana sih cara melakukan parafrase, jangan khawatir gengs. Aku sudah siapkan link-link yang bisa kamu klik atau kamu lihat untuk mencoba melakukan parafrase. Tapi ingat, karena parafrase itu kata kuncinya adalah menggunakan kata-kata sendiri. Tapi idenya tetap diambil dari orang lain. Jadi jangan lupa untuk cantumkan sumbernya. Oke? Oke, yang terakhir adalah itu saja. Terima kasih telah menyimak video ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.